Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas putusan Mahkamah Agung Sabtu yang lalu, yang tentu saja mengagetkan bagi para caleg-caleg yang mantan napi. Karena keputusan itu intinya tidak mengizinkan mantan napi, apalagi dari perkara korupsi, untuk maju sebagai calon legislatif dengan alasan kita butuh wakil-wakil rakyat yang berintegritas. Tentu saja ini jadi persoalan. Apakah orang-orang yang sudah menjalani hukuman penjara, bukankah mereka sudah membayar semua kesalahannya dengan masuk penjara? Dan tentu saja ketika selesai menjalani hukuman, artinya apapun kesalahannya, ataupun diragukan kesalahannya, tapi dia dianggap sudah bersih, dan karena itu seharusnya dia berhak untuk menjadi calon legislatif. Itulah yang kita ingin mendengarkan pendapat dari para tokoh malam ini kami hadirkan di Indonesia Lawyers Club. Yang pertama akan saya minta pendapatnya adalah mantan komisaris KPK yang mengajukan permohonan judicial review atas peraturan dari KPU yang mengizinkan mantan narapidana yang sudah lebih dari 5 tahun keluar dari penjara untuk bisa menjadi caleg. Saya ingin tahu dari Pak Saud Situmorang apa saja yang dia gugat dan apa alasannya untuk menggugat tersebut. Silakan Pak Saud. Ya, pertama karena memang saya berada di lembaga itu selama 4 tahun lebih, bekerja untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi tanah air kita dengan indeks persepsi korupsi 34 saat ini. Ketika saya masuk itu juga 34, naik ke 40, kemudian jatuh ke 34 lagi. Jadi itu satu. Secara kuantitatif kan hampir sekitar 2.500 ya. 2.500 orang sudah dipidana, hampir sekitar sepertiganya itu kaitannya dengan politik. Nah, ini memang jalan panjang kalau kita bicara, artinya debat malam ini kita nggak selesai lah. Kalau kita mau bicara sosiologis, filosofis, maupun juridisnya. Tentu kita nggak cukup malam ini untuk membahas kenapa kita kok sepertinya menghempang orang untuk hidup layak. Padahal Undang-Undang Dasar 45 kita itu HAM itu udah jelas. Hak mendapat hidup, hak bla 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 semua ada di situ. Jelas itu. Oleh sebab itu saya selalu di banyak tempat saya mengatakan memberantas korupsi itu tidak boleh dendam. Ya kan? Itu tegas saya mengatakan. Bahkan di mata saya sering ketemu di forum-forum seperti ini, beberapa orang yang ketika saya di KPK dia terkena hukuman dan kemudian keluar dan ketemu dengan saya di forum-forum tertentu. Selalu saya bilang, saya pribadi lebih menghargai orang yang sudah keluar dari dan sudah bertanggung jawab terhadap hukuman yang diberikan kepadanya, lepas dari prosesnya itu ya, daripada orang yang di luaran sekarang ini masih korup terus, tapi sulit masih kita buktikan. Atau katakanlah dia sudah, kalau bahasa Sundanya itu hawar-hawar kelihatan gitu, tapi tidak ada penindakan tegas gitu ya. Jadi maksud saya di situ dari angka yang besar itu kemudian kita melihat bahwa salah satu cara kemungkinan, bukan saya pakai kata kemungkinan ya, karena kita bisa debat gitu. Salah satu cara untuk kemudian kita bisa memperkecil laju pertumbuhan, saya katakan laju pertumbuhan korupsi. Yes, of course, laju pertumbuhan korupsi. Iya dong. Orang udah 40 jatuh ke 34. Ya enggak? Saya meninggalkan KPK itu 2019 itu 40 indeks persepsi korupsi. Jatuh ke 34 hari ini. Itu laju pertumbuhan korupsi gitu.
Sehingga kemudian kita perlu memberi warning. Kita bisa berdebat bahwa ini extraordinary crime, oke. Ini crime yang biasa karena ini bukan kemungkinan, ini selalu korupsi itu memang karena power. Persoalan power itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Nah kalau kita bicara korupsi politik, ya kita jangka panjang juga harus bicara juga dana partai politik. Sehingga semua orang yang menjadi tokoh politik siapapun dia, yang dipilih dengan katakanlah dipilih dengan rejim pilkada atau pemilu, dia fokus berbakti buat negaranya. Itu yang kita sebut selama di KPK, yang kita sebut politik cerdas berintegritas, semua partai politik dibiayain. Kemudian dia hanya fokus, setiap orang yang punya passion untuk menjadi tokoh politik, dia fokus memberantas korupsi, dia fokus memerintah, sehingga ada banyak hal-hal lain yang kita juga harus perbaiki di dalam pelaksanaan pemilu dalam hal ini tugas-tugas KPU. Di antaranya menentukan calon, tidak ada lagi banner berserakan di mana-mana, di luar negeri nggak ada yang begitu-begitu tuh. Ya kan, sehingga kemudian dana politik menjadi besar, pengembalian menjadi besar, rakyat juga udah terbiasa kalau nggak, ingat nggak dulu kita waktu sebelum, kita kalau nggak kampanye itu kalau nggak kayak mobil kan susah gitu, kalau nggak teriak-teriak di pinggir jalan. Sekarang kita berubah. Nah ini sekarang kita mau berubah lagi lebih lanjut, masuk ke satu step lagi. Yang kita nggak mau adalah yang ini yang dimention oleh dalam hal ini MK dan MA. Ada kata yang sekarang ini yang saya ingat benar di dalam putusan ini, ada yang disebut sebagai mobokrasi dan oklokrasi. Jadi di situ dikatakan bahwa demokrasi kita ini sekarang sedang menuju kepada sesuatu yang kelihatan kalau banyak itu pasti bagus gitu. Kalau orang semua bilang crowd ini oklo itu jadi kata kasarnya crowd juga. Kalau crowd ini bilang bagus itu pasti bagus gitu. Kalau crowd ini berteriak mengusung orang yang jelek tuh, yang jelek bisa masuk. Nah, jadi ini demokrasi yang kita maksudkan ini adalah, itu saya pribadi baru membaca sekali putusan MA yang menurut saya kayak saya membaca ini pikiran saya gitu. Iya kan? Itu yang disebut tadi dengan oklokrasi itu ya, bahwa sebenarnya kita sekarang itu melihat demokrasi itu menjadi sesuatu yang kelihatan wah, yang rame-rame keluar dari esensi yang sebenarnya, bahwa demokrasi itu esensinya adalah bahwa Anda kalau dipilih oleh rakyat, Anda bisa bikin apa? Ya kan? Nah kemudian kalau kemudian dia sudah punya stempel seperti itu, sulit sekali untuk mengembalikannya. Anda bisa bayangkan suatu saat orang ini dia harus bicara di depan masyarakat, dia menjelaskan bahwa Indonesia ini rusak karena korupsi, bahwa Indonesia ini rusak karena perilaku transaksional, kemudian rakyatnya seperti apa? Dia sebenarnya dibunuh loh 2-3 kali oleh masyarakat. Mungkin ada case-case tertentu ya, yang agak berbeda gitu, orang yang confidence, bahwa dia sebenarnya adalah ada sesuatu yang diambil dalam kebijakan kemarin itu, mens reanya nggak ada. Kita harus mengakui ada beberapa kasus-kasus itu kecelakaan. Ada beberapa. Saya mempelajari di KPK ada motif-motif politik juga ada. Saya nggak usah nyebut jenisnya. Tapi maksud saya, kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini mungkin kita perlu jeda. Itu yang saya maksudkan 5 tahun. Jadi di jeda itulah bukan kemungkinan, dia akan melihat kembali lagi. Dan ini kita kasih, ini kan message yang mau kita kirim ke publik ini bahwa sebenarnya kita serius memberantas korupsi. Karena kan kita dianggapnya tidak serius memberantas ini, kok bisa kok dengan gampang seperti itu. Itu dasarnya ketika kemudian teman-teman inisiator dalam hal ini Perludem dan ICW, saya termasuk yang mendukung itu. Ikut datang mengantarkan surat itu ke MA. Jadi sekali lagi kita mau sebenarnya demokrasi kita ini tumbuh seperti yang kita harapkan, kemudian kita jauh dari perilaku-perilaku yang memungkinkan orang ragu. Kita kan nggak mau memilih orang yang dicurigain kan. Mungkin ada orang bilang ya kalau nggak dipilih ya nggak usah gitu, biar aja. Dia biar aja mencalon, jangan dipilih. Bukan begitu. Bahwa kemudian kita perlu mengajak masyarakat untuk berpikir logik, menyajikan orang yang betul-betul memang berintegriti. Orang-orang yang betul memiliki visi jauh ke depan tentang apa yang disebut sebagai katakanlah memiliki transparansi, kemudian accountability, kemudian memiliki bebas dari konflik kepentingan. Karena secara juridis
ada banyak peraturan yang memungkinkan kita bisa batas 5 tahun itu. Secara filosofis juga demikian juga secara katakanlah sosiologisnya. Jadi ini kan persoalannya di kita ini sosiologisnya lebih banyak. Hukum di Indonesia ini kan yang paling sulitnya bukan kita nggak ada yang tertulis, semuanya tertulis itu jelas. Walaupun dalam beberapa undang-undang penjelasan itu selalu nggak jelas, tetapi persoalan sosiologis itu yang menjadi variabel penting untuk kemudian, oh iya kita harus kirim message kepada masyarakat that we are serious in term of combating corruption ini. Kira-kira gitu, Pak. Jadi artinya orang yang sudah keluar dari penjara atau udah bebas baru boleh mencalonkan diri 5 tahun setelah keluar. Itu tuntutannya. Ya, itu yang artinya disebutnya waktu jeda itu. Jadi sebenarnya angka itu bisa juga, kalau angka mistiknya 5 tahun gitu. Kenapa nggak 10 tahun? Kenapa nggak umpamanya kalau dia katakanlah pendekatannya sosiologis atau pendekatannya usia orang, kalau dia 5 tahun itu kan, kalau dia umurnya 55, orang tuh kalau usianya 65 itu dalam 2 tahun itu perubahannya cukup banyak. Berarti kita mematikan dia untuk berbakti. Karena kalau udah umur 55, kan berikutnya dia udah 70. Ya kan, udah 70 kemudian ya udah kemampuan fisiknya berkurang sehingga kita menutup kemampuan orang untuk mengabdi. Pesan lain yang kita mau sampaikan adalah itu sebabnya kalau Anda cinta negeri ini, ya Anda harus bebas korupsi. Kalau Anda mencintai negeri ini, Anda harus bersih. Kalau Anda mencintai negeri ini, Anda harus mengirim message kepada publik bahwa saya orang-orang yang bisa diajak untuk membangun keadilan, kebenaran, kejujuran, ya kan? Sehingga hukum menjadi pasti, hukum menjadi benar, hukum menjadi adil. Karena orang juga bicara keadilan. Itu satu. Kedua, ketika kemudian indeks persepsi korupsi kita itu 34 itu kan varietas demokrasi itu menilai. Dari skala 1 sampai 100 varietas demokrasi mengirim message ke kita, kita hanya didapat nilai 24 Pak Karni. 24 itu jauh. Apa yang dinilai oleh mereka? Ya ini termasuk yang kita kerjakan ini. Kaderisasi, egalitarian, gak partai lu. Makanya kemarin kan kita juga debat soal terbuka tertutup. Ya kan, egalitariannya kan cenderung di quote and quote kalau kita bikin statistik kan bisa jadi skala 1 sampai 10 yang terbuka itu lebih tinggi daripada yang tertutup gitu ya. Jadi artinya varietas demokrasi juga ngirim pesan kepada kita, jangan main-main di korupsi dalam kaitan politik. Nilainya rendah, 24 Pak Karni. Baik, tapi apa bedanya dengan peraturan KPU yang dicabut itu? Yang dituntut oleh pemohon? Ya, kita berharap bahwa mereka mencabut kemudian tidak jedah 5 tahun itu ya yang tidak ada jedah itu menjadi ada dibatasi 5 tahun setelah dia selesai menjalani prosesnya dia keluar dari selesai menjalankan kewajibannya gitu. Apa sebelumnya tidak perlu jedah? Ya di PKPU itu tidak disebut di 10 dan 11 itu tidak ada. Tidak ada. Iya. Peraturan 10 11. Ancaman hukuman enggak dipersoalkan. Enggak, ya di situ enggak disebut. Tapi yang jelas dia terpidana dalam hal ini kita spesifik karena memang passion kita kompetensi kita di korupsi ya kita enggak pikir pidana yang lain. Tapi ini khusus di korupsi dan narapidana korupsi. Makanya kita bilang narapidana korupsi. Korupsi kan bisa seumur hidup ancamannya ya. Apakah ini tidak termasuk yang dimohonkan? Oh ya dihitung setelah dia keluar aja Pak. Oh dari keluar masa jeda aja. Setelah dia selesai gitu. Berapa jam aja terserah aja. Iya, itu dalam pikiran kita seperti itu. Ya. Jadi kalau begitu kalau udah 5 tahun dia keluar, kita juga udah anggap udah selesai lah. Ya, dia ada sosialisasi di PRK itu disebut juga di peraturan Mahkamah Agung itu juga disebut dia udah bersosialisasi, kemudian dia menanamkan kepercayaan ke publik lagi. Sebenarnya itu sebenarnya lebih menguntungkan buat dia. Jadi dan nanti di situ kan kelihatan 5 tahun itu bahwa ini bukan hanya soal katakanlah libido politik gitu, tapi memang dia punya passion di situ. Cuman di masa lalu saya kecebur. Pak Karni, Anda harus percaya bahwa korupsi itu karena sistem bukan karena dia juga. Justru itu. Jadi di situ di satu sisi itu Anda berarti Anda tidak sustain, Anda sistem yang jelek, tapi Anda malah terkecebur di situ. Kita berharap orang-orang ini semua sistem jelek, tapi kan kalau dia punya integritas, dia tidak berubah dengan situasi apapun. Even pimpinan paling nasionalnya bilang, kamu bangun proyek ini, sekian triliun. Kemudian dia tahu itu permainan seperti itu, kemudian dia ikut di situ, dia harusnya berani mengatakan, Pak, ini tidak eligible proyek ini. Proyek ini terlalu ambisius.
Nah orang-orang seperti itu kan sebenarnya yang kita harapkan. Jadi artinya, Nggak, kalau orang itu dibilang oleh atas saja, kalau gitu lu gua copot aja. ya itulah makanya kembali lagi kalau kita bicara integriti itu, Anda itu kalau bicara integriti Pak Karni, kita nggak perlu takut. Karena ada Tuhan di dalamnya. Saya katakan begitu. Anda mungkin akan lebih panjang umur, rezeki Anda akan lebih banyak. Even Anda melawan pimpinan Anda. Tapi bagaimana dengan orang itu sendiri yang dibatasi sekarang haknya ya? Karena belum 5 tahun misalnya, dia merasa orang lain yang berbuat nggak kena ini. Ya itu makanya kembali lagi tadi kita juga berdebat di luar, ada banyak yang harus kita perbaiki Pak Karni. Undang-undang Tipikor kita, KUHP kita, KUHP kita, Undang-undang KPK terlebih, ya kan? Kita lihat aja belakangan ini carut-marutnya kayak apa. Itu makanya saya katakan kita nggak bisa selesai malam ini untuk membahas secara holistik bahwa kalau memang tujuan kita malam ini untuk bikin Indonesia bersih, Pak Saud, lu penjarain dia, lu kasih dia 20 tahun pun kalau dia umur 40, berarti dia kan 20 tahun 60 masih bisa kerja. Belum tentu juga jaminan seperti itu. Artinya ini hanya bagian kecil dari upaya kita untuk masuk di kompleksiti persoalan pemberantasan korupsi. Di setiap variabel itu Anda harus masuk dan menunjukkan sikap. Tidak membiarkan menjadi tidak pasti gitu. Gitu Pak Karni. Ya saya cuma mau mengingatkan bahwa di salah satu penjara di Italia pernah ada ditempelkan di dinding oleh seorang napi. Tapi dia tidak sebut namanya, anonim. Tidak semua orang jahat yang dikurung di balik terali ini. Tidak semua jahat. Dan tidak semua orang yang di luar terali ini adalah orang baik dan bersih. Yes, saya setuju itu. Jadi pembatasan-pembatasan lagi setelah keluar penjara, ya artinya kita tidak adil juga untuk orang yang sudah membayar hukuman itu. Ya itu betul. Makanya saya bilang tadi memberantas korupsi Anda nggak boleh dengan dendam. Jadi harus pakai logika yang betul-betul jalan. Nah gitu. Baik, sekarang saya minta tanggapan dari mantan napi korupsi Rio Capella. Mantan napi ini nggak pernah lepas tuh Bang Saud. Ya. Seumur hidup ada acara Elis ini terus mantan napi. Ya. Ini setiap mau pemilu pasti diundang oleh Bang Karni. Karena mantan napi yang berani bicara cuma saya. Ya soalnya kehilangan haknya lagi sekarang. Ya. Oh udah bisa. Jadi gini Bang Karni. Tadi Bang Saud mengatakan bahwa indeks korupsi pada angka 24. 34. Turun. Padahal 2.500 orang sudah ditangkap. Kok gak turun malah tambah naik? Berarti cara penanganannya salah. Harusnya makin banyak ditangkap turun dong. Kalau makin banyak ditangkap tambah naik, oh cara penanganannya salah. Kan gitu nih. Karena target pemberantasan korupsi hanya nangkap. Ada benarnya. Karena tujuan hukum pidana itu Ya. untuk membuat orang yang lain Ya. jadi takut melakukan hal yang sama. Ya. Nah ketika nggak ada yang takut, berarti salah ini. Kan gitu, nggak menimbulkan efek takut. Betul tadi ada sistem yang mungkin salah. Sama saja analoginya begini. Kalau kita mau mengurai kemacetan, nggak mesti kita nangkap semua pengguna lalu lintas yang salah karena kemacetan. Yang dibikinlah sistem supaya tidak macet. Itu yang benar. Bikin traffic light-nya diatur, genap ganjil lah, atau apapun namanya sehingga tidak macet. Sistem yang penting itu yang membuat orang jadi patuh terhadap aturan itu. Nah kita kan enggak nih. Sekarang soal peraturan Mahkamah Agung, peraturan KPU yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Saya setuju. Sebagai yang mantan napi setuju. Jeda 5 tahun merujuk kepada keputusan MK yang merupakan negatif legislator. Enggak ada masalah. Tadi pagi di TV One saya bilang, mau bikin 10 tahun, enggak ada masalah. Karena misalnya saya ikut, ya karena saya sudah 5 tahun. Tapi kan masih dibully nih. Kalau saya nggak boleh nyalon, misalnya ini kan saya bikin 20 tahun atau bikin seumur hidup nggak boleh nyalon, saya nggak nyalon. Kan gampang aja nih. Karena nyalon karena peraturan membolehkan. Satu. Kedua,
soal hukum di negeri ini, saya nggak yakin hukum di negeri ini tegak setegak-tegaknya. Dari dulu saya ngomong. Nanti Bang Kani bilang, wah ini perkara saya dibawa ke sini. Lah gimana saya nggak bawa? Karena saya disebut mantan terpidana. Yang saya itu pengacaranya ini, Bang Magdir. Kalau di Sukamiskin tuh Bang Kani, ada 2 klaster. 1 klaster penerima, 2 klaster pemberi. Masuk di Sukamiskin sama-sama. Saya ini nggak masuk penerima, nggak masuk pemberi. Malah kehilangan 50 juta. Jadi nggak ada kawannya, saya sendiri aja. Ini agak aneh juga gitu. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau hukum di negeri ini masih main-main politik, ditargetkan si Anu, gimana caranya coba cari, ya pasti ada salahnya Pak. Tapi salah belum tentu jahat Pak. Kalau jahat sudah pasti salah. Kalau Bang Kani mengatakan tidak semua orang yang ada di penjara itu adalah kotor atau bersalah, tidak semua juga koruptor yang ada di luar di sekarang ini masuk penjara. Gampang aja lihatnya. Yang kaya-kaya nggak wajar itu dari mana dapatnya? Jadi jangan yang kecil-kecil hilirnya, hulunya dibiarkan. Sekali lagi misalnya sektor tambang, coba cek itu. Itu pemain nikel segala macam itu ratusan miliar. Coba cek sektor kelautan, penyelundupan ikan ratusan miliar. Cek itu pajak, mainannya puluhan ratusan miliar. KPK-nya diam aja. Urusan gratifikasi, makanya KPK itu ganti nama harusnya. Namanya menjadi Komisi Pemberantasan Gratifikasi. Gitu loh, karena yang tak tahu gratifikasinya jadi ujung-ujung aja. Nah kemudian tidak ada satunya kata dan perbuatan. Febri misalnya, wah sok bersih, hari ini dipanggil KPK. Entah benar entah enggak, ada obstruction of justice. ICW gitu juga nih, ngomong hari ini dipanggil juga. Dulu Denny Indra yang ngomong bahwa yang membela para koruptor itu adalah sama dengan koruptor. Dia membela Maming sama BW. BW sok bersih, adeknya 37 miliar tuh korup. Sekarang yang mana nih bersih nih? Coba tanya nih. Polisi-polisi yang berhenti di KPK, ada Damani, ada Novel, dulu mengundurkan diri di polisian. Dipecat, mereka rengek, masuk polisi lagi. Begitu mental pemberantasan korupsi, Pak. Coba pikir itu baik-baik. Si Febri aja nih, nggak ada jabatan, masih main-main gitu, lebih parah, Pak. Apalagi waktu dia jabatan di situ. Jadi sudahlah itu. Kalau saya memang saya terima, 2 jam itu saya mundur. Saya nggak makan uangnya, saya berkali-kali. Sejak 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya mau dibarter dengan BW dan Samad supaya tidak P21 di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agungnya dari Nasdem. Saya dipanggil ke istana. Supaya apa nih? Supaya dibarter. Saya bilang ini perkara apa saya ini? Perkara 200 juta. Siapa yang manggil saya? Salah satu menteri yang nongkrong di istana. Titipan Ruki. Ini mau dibarter. Saya bilang perkara apa? Perkara 200 juta. Saya jelasin loh apa perkaranya. Bayangkan itu. Cara memberantas korupsi begini, ya nggak akan beres-beres, naik terus tuh indeks korupsi di Indonesia ini. Oleh karena itu memang harus dibikin sistem yang benar. Supaya orang tidak terjebak atau dituduh untuk melakukan tindak pidana korupsi. Lah saya mensri aja nggak ada, mensri itu niat. Nggak ada niat apa-apa segala macam. Tapi saya terima, saya bilang Bang Magdir, adalah Bang. Karena pasal 11 itu bunyinya adalah yang menurut pikiran si pemberi ada kaitannya. Nah ini pikiran pemberi. Jadi kalau orang namu kita tanya dulu. Kau pikirannya apa ya? Ya jangan kau mikir ini nih. Kan gak mungkin kita tanya setiap orang Pak. Oleh karena itu menurut saya sepanjang seperti begini, ini akan terjadi terus. 1. Yang kedua, soal putusan Mahkamah Agung. Ini kan yang diprotes. Saya pikir udah benar itu putusan Mahkamah Agung membatalkan PKPU itu karena bertentangan dengan soal MK. Tapi sekali lagi, orang udah dianggap salah. Sudah dihukum. Ya kan? Kemudian dihukum lagi di luar pengadilan. Asumsi, jadi diadili karena asumsi orang. Nanti kalau dia pernah di kotor, pasti korupsi lagi. Dihukum, dibikin 5 tahun. Itu pun masih ragu-ragu, kapan gak 10-15 sekalian. Kalau gak menurut saya, matiin aja sekalian. Gak boleh ikut, mati perdata dia. Padahal yang ikut-ikut ini Pak, yang nyalek-nyalek ini koruptornya banyak. Ini korup semua ini. Tapi gak ditangkap, gitu aja nih. Jangan dibuka semua nanti ya, indeksnya jadi 84. Maksud saya, jadi janganlah sudah orang sudah KO, udah kalah, udah dihukum, di smackdown lagi Pak. Seperti nggak ada benarnya kita ini. Loh, jangan kemudian orang itu dicurigai, diasumsikan bahwa dia akan berbuat. Yang berbahaya itu orang yang mengeluarkan uang banyak, yang hari ini masih nongkrong-nongkrong, yang kita tahu kekayaannya luar biasa. Yang itu harus diincar Pak. Jangan model saya nih.
Gak mungkin. Sekarang saya kalau misalnya saya jadi nih, gak mau saya menerima tamu gak benar itu. Atau nolong orang yang gak jelas. Itu pelajaran bagi saya, Pak. Jadi janganlah kita diadili karena asumsi. Menurut saya itu tidak adil. Bukan berarti saya udah lewat 5 tahun. Tapi perilaku seperti ini itu menurut saya tidak mencontohkan bagaimana penegakan hukum yang benar. Anwar Ibrahim 7 tahun kena perkara korupsi. Keluar kena sodomi, Pak, 2 tahun. Dia keluar, dia bikin partai dari dalam penjara. Tapi rakyat mempercayai akhir ini jadi Perdana Menteri. Ada soal-soal yang orang percaya bahwa ini adalah karena perkara pertentangan kekuasaan. Nah jadi menurut saya setajam-tajamnya pedang keadilan itu tidak akan memancung orang yang tidak bersalah. Harapan kita itu. Tapi di negeri ini setajam-tajamnya pedang keadilan ketika dipegang secara ugal-ugalan, yang gak salah pun bisa dipancung. Jadi menurut saya kita harus fair juga. Jangan kemudian kita menghukum karena asumsi orang. Jangan kemudian sepanjang zaman, ya, karena kesalahan mungkin bukan jahat, itu ditempel di keningnya itu terus. Mantan napi, gak boleh ngapa-ngapain lagi. Padahal yang di luar, yang pintar-pintar ini, yang hari ini bekerja terus melakukan korup di mana-mana. Saya pikir itu Bang Karni. Baik. Mari kita dengar pendapat Saur Siagian, praktisi hukum. Pertama saya komentari soal novel. Kalau Febri saya tidak ada komen. Tapi ikut pemohon kan? Ya? Ikut pemohon juga kan? Oh enggak, sama mirip namanya. Oh. Dia Saud, saya Saur. Mirip atau sama? Mirip lah, mirip. Kalau Febri saya nggak ada hubungan. Tapi pertama tadi saya apresiasi rekan saya Rio Capella. Bahkan sebelum kita masuk Bang Karni, saya bisikin kepada dia, Rio, kenapa tidak ditulis? Menurut saya itu yang tadi barter itu ya bagi saya begitu menjijikkan. Bahasa yang lain, saya lagi lihat Rocky. Begitu jahat. Tapi saya kira juga tidak boleh karena saya lihat ada spirit petarung di seorang Rio. Karena tadi misalnya dia konsisten. Saya apresiasi putusan MA. Kalau emang 5 tahun atau 10 tahun, ya kenapa enggak gitu loh. Terlepas kita debatable. Bang Rio, yang saya ingat novel begini Bang, kenapa dia mau jadi polisi? Ketika tuduhan wawasan kebangsaan yang dituduh dia, anti Pancasila, itulah risannya, akhirnya dia dan kawan-kawan itu kemudian mengambil keputusan jadi ASN dalam kepolisian. Memang perdebatannya juga sebenarnya karena Pak Saud dulu sebagai komisioner, karena saya mengadvokasi mereka, ya kalau mereka kemudian tidak mengambil katakanlah jadi polisi ini, label mereka itu anti Pancasila yang selama ini terlepas kita pro dan kontra soal kerja-kerjanya dia, itulah kemudian yang membuat mereka, tetapi mereka itu nggak melamar. Tapi saya tahu Bang Rio, boleh nanti dicek nggak tahu, sampai sekarang dia masih bergumul sesungguhnya. Yang saya tahu dulu dia setahun kalau nggak salah Pak Saud ya, akan di kepolisian dia akan mengundurkan diri, tapi biar itu menjadi keputusannya. Nah kalau tadi Rio mengatakan orang sudah smackdown masih dihajar. Bang Karni kalau kita bicara perspektif hak asasi manusia, tidak ada bisa kita apple to apple satu kondisi dengan kondisi tertentu. Misalnya negara tertentu dengan tertentu. Saya bulat saja misalnya gini, mana lebih kuat hak seksual melakukan hak seksualisasi kita dengan demokrasi kita. Misalnya orang rindu melampiaskan seksnya, itu hak Bang Karni. Tetapi toh ada namanya masa idah. Di mana seorang janda kemudian dia mengerem waktunya untuk tidak segera kawin. Ada jeda waktunya untuk tidak segera kawin. Bagaimana Bang Karni kita memaknai ada satu negara yang mengizinkan calon presidennya berumur 30 tahun atas nama hak asasi manusia, ada juga mengatakan atas nama hak asasi manusia itu tidak sesuai. Ada negara yang hanya menuntut presidennya 1 periode dengan waktu lebih dari kita 5 tahun, tapi ada kita yang 5 tahun. Tapi ada juga negara 4 tahun bisa dipilih sekali lagi. Kalau saya mengatakan apa putusan MA menurut saya
seseorang karena ini instrumen demokrasi, mencari orang yang betul-betul. Nah, kalau saya lihat Bang Karni, karena ini adalah sebagai instrumen demokrasi, mencari wakil-wakil kita. Kemudian dikasih jeda ya, saya kalau tadi dikasih idah. Saya kira tidak ada hak ajasi yang absolut. Menurut saya itu sangat-sangat fair. Nah, kembali ini paradigmatik Bang Karni. Apakah kita anggap itu sebagai kualitas tambahan hukuman? Atau persiapan mentalnya, lihat Rio, dia siap tampil, bahkan dia bilang saya tantang. Itu yang saya hormat. Nah, di mana yang kita bilang ini pelanggaran hak asasi manusia? Tunjuk kepada saya, adakah pelanggaran hak asasi manusia yang absolut? Hak asasi pasti tidak boleh bertentangan, katakanlah dengan hukum. Tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain. Bang Karni, ada seorang pengacara BTS di depan kita, Bang Karni. Ada uang 27 miliar. Yang seperti main-main. Saya umur seperti Bang Karni, ya, belum pernah di rekening saya itu sampai 1 miliar. Tapi saya very happy. Saya terus terang di depan Bang Magdir ini. Waktu Lee Chen Wei itu, ya, saya itu ditawari karena Bang Magdir adalah ayahnya pengajar. Saya sedang di Amerika mengikuti wisuda putri saya. Saya ada tahu seorang law firm terbesar di Republik ini. Dia adalah lawyer yang terbesar saat ini dari segi jumlah lawyer. Menelepon saya. Ini bukan di KPK katanya, Bang Saur katanya. Saya tahu Lee Chen Wei itu karena saya kenal lama kata pengacara ini. Dia tidak seperti yang dituduhkan. Bang Karni, saya terus terang saya bilang kalau dari rekening coba ke Amerika itu pun karena anak saya dapat beasiswa, alhamdulillah puji Tuhan. Tetapi fakta detik ini Bang Karni ada 8 triliunan berseliweran. Di sisi lain hak-hak honorer guru kita yang mendapatkan 100.000. Kemudian itu pun untuk menjadi pegawai negeri begitu susahnya. Di manakah kita definisikan sekarang perampok uang-uang daripada negara ini? Oleh karena itu saya kira ini fair. Setidaknya kalau toh dia untuk menjadi DPR, ya seperti saya misalnya, ya waktu saya tadi bilang sama Bang Magdir, Bang selamat jadi caleg. Kalau saya nggak punya keberanian untuk caleg saya bilang. Beneran Bang Karni. Itu yang tadi beberapa waktu yang lalu saya bilang sama Habibur Rahman Bang Karni di tempat ini, saya angkat tangan Bib. Saya bilang mudah-mudahan dulu sepatu miring yang dulu kita perjuangkan itu tetap spiritnya itu ada. Nah, karena demikian, boleh kita berdebat soal korupsi ini, masih kita bilang extraordinary crime. Bayangkan ada menteri kita kemudian, ya terserah nanti Rocky mau kaitkan kepada partainya. Uang ditemukan ada 30 miliar untuk awal. Inilah sekarang kejahatan di depan mata kita Bang Karni. Nah oleh karena itu, seseorang calon kita, wakil rakyat kita, kalau dikasih jeda, menurut saya sangat baik sekali. Paling tidak dia punya waktu untuk mempersiapkan dirinya. Dan yang kedua Bang Karni, saya kira kan tidak semua karir kita ini untuk menjadi anggota DPR. Masih banyak profesi. Saya selalu bilang Bang Karni, tidak akan lebih mulia seorang anggota DPR dengan seorang nelayan yang setia untuk pergi ke laut untuk menyediakan ikan kita di atas meja. Kenapa misalnya ini terlalu penting bagi kita? Saya selalu bilang waktu teman-teman kita di KPK boleh Rio keberatan, tapi fakta yang dipenjarakan teman-teman di partai politik. Itu nggak bisa kita perdebatkan. Apakah itu eksekutif, apakah legislatif? Nah oleh karena itu saya kira 5 tahun ini yang pasti dari segi perspektif hak asasi manusia, saya kira itu tidak lagi perlu kita perdebatkan, tetapi juga penghargaan kepada orang tersebut. Contoh konkret Rio. Pengalaman itu bahkan dia menjadi seorang petarung. Katanya hanya dia yang berani. Hormat saya. Bahkan saya tantang dia Rio. Saya tantang itu harus ditulis itu supaya jangan ada pecundang-pecundang begini masuk ke KPK.
bahkan memanfaatkan KPK untuk mencari keuntungannya. Sehingga harapan kita Bang Karni, tema kita hari ini menurut saya masih ada optimisme kita. Dengan putusan Mahkamah Agung dalam carut marut sekarang ini KPK setiap hari. Di sana saya ulangi, ada transaksi seksualitas, ada korupsi di sana, ada dugaan pelanggaran etik di sana. Tetapi menurut saya sebagai kelembagaan, saya kira kesuciannya kemudian tetap kita jaga, tetapi orang-orang pengkhianat kita harus gebukin. Kita harus sama-sama meneriaki. Ya termasuk saya bilang, kalau memang ada orang seperti itu, udah digaji dia besar, udah kemudian dia dikasih tunjangan, masih mengkhianati, nah itu saya kira kita harus sama-sama untuk menenggelamkan dia, atau kalau bahasa sahabat saya Rio, untuk betul-betul tidak ada kesempatan kepada dia. Itu barangkali catatan dari saya Bang Karni. Terima kasih. Baik, pemirsa, pada momen keadilan harus mengorbankan orang-orang atau korban ketidakadilan, maka dengan sendirinya keadilan tadi telah menjadi ketidakadilan. Benjamin Tucker, penulis Amerika, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ingin dengar praktisi hukum Magdir Ismail yang juga banyak nanganin kasus korupsi. Silakan, pendapatnya gimana Terima tentang kasih Bang Karni. putusan ini? Saya prinsip dasarnya, saya tidak setuju dengan hukuman tambahan. Kenapa? Alasan pokok saya adalah, kalau kita bicara tentang hukum pidana, ya, hukum pidana kita itu kan sudah mengatur secara tegas apa dan di mana orang bisa dihukum. Orang itu hanya bisa dihukum kalau dia melanggar undang-undang hukum pidana. Persoalan kita sekarang ini, kalau kita coba lihat dalam praktek kita, orang yang dianggap melakukan perbuatan korupsi itu hanya dituntut karena dia bukan korupsi. Tidak pernah ada undang-undang yang bisa menghukum orang yang melakukan korupsi. Hukum pidana loh maksud. Bahwa dia tidak boleh dipilih atau harus ada masa jeda. Tidak ada itu. Ini sesuatu yang menurut saya ini sesuatu. Bahkan saya sampaikan kepada Pak Saud tadi di luar. Ini kan seolah-olah kita membunuh orang berkali-kali. Orang sudah dihukum dengan hukuman yang cukup. Bahkan kadang-kadang ya melebihi batas kepatutan. Tapi kemudian masih juga harus dihukum, menjalani hukuman. Dengan tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Apapun. Ini kan satu bentuk dari kematian perdata. Barangkali nggak banyak orang yang sudah pernah merasakan bagaimana kematian perdata itu terjadi. Saya sebagai salah seorang yang pernah merasakan kematian perdata itu, kita itu tidak bisa apa-apa. Bahkan hampir akan dijauhi orang. Saya baru cerita tadi kepada Pak Saud. Saya termasuk salah seorang yang dulu ikut meneliti di
sampai hampir 15 tahun saya itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita sebut dengan paspor. Dari tahun 81 saya mencoba untuk mendapatkan, karena ada kesempatan waktu mau pergi ke luar negeri. Tidak diberikan izin untuk pergi itu, kalau dulu kan namanya ada exit permit. Orang baru bisa pergi mendapatkan paspor kalau ada exit permit. Ini exit permit tidak bisa kita dapat. Sampai tahun 95 saya belum bisa mendapatkan. Artinya apa? Kan ini betul-betul satu kehilangan hak. Ya. Meskipun tidak saya sempat diadili. Gitu loh. Nah tetapi justru karena itulah menurut saya. Ya, mestinya karena lekstra. Ya, hukum itu tegas dan jelas. Nggak bisa orang harus dihukum dengan sesuatu yang tidak ada hukumnya. Tidak ada hukum pidananya. Kalau secara moral orang dihukum, ya silakan dihukum secara moral, gitu loh. Ya seperti kata Rio tadi, jangan dipilih orang itu, gitu loh. Ya. Jadi saya terus terang saya mencoba melihat ya, ini kalau buat saya ini adalah sesuatu yang berlebihan. Ya. Ini tidak bisa dipertahankan hal seperti ini. Apalagi ya secara real. Tidak ada satu ketentuan hukum pidana kita. Kalau misalnya terkait korupsi, mari kita buka. Mana ada pasal-pasal pada undang-undang korupsi itu yang bisa menghukum orang, ya, tidak boleh menjadi apakah itu sebagai calon legislatif atau calon apapun. Karena ada masa jeda itu tadi. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira ada satu hal juga yang kita mesti lihat kalau kita bicara tentang korupsi. Korupsi kita ini, apalagi kalau berhubungan dengan pasal 2 ayat 1, menyalahgunakan kewenangan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kita ini orang akan kena itu kalau ada kerugian. Tanpa dia menerima sesuatu. Nggak ada orang-orang gila yang mau menguntungkan orang lain, mau dihukum karena mengambil satu kebijakan. Kesalahan pokok kita ya adalah karena kita dalam undang-undang ini tidak memberikan syarat bahwa orang itu boleh dihukum melakukan korupsi karena ada suap menyuap. Di Vietnam saja, undang-undang yang dulu lebih kejam dari undang-undang kita tentang korupsi ini, mereka itu mensyaratkan adanya suap menyuap sejak tahun 2019. Kita tidak, termasuk di KUHP kita yang baru, itu hanya berbeda pada ancaman hukumannya. Kalau dulu pasal 2 melawan hukum, itu ancaman hukumannya 4 tahun, sekarang kalau saya tidak keliru pasal 604, itu ancaman hukumannya itu turun menjadi 2 tahun. Kalau di dalam undang-undang tipikor kita, pasal 3 ancaman hukumannya minimal 1 tahun, sekarang naik 2 tahun. Isinya sama, tanpa ada harus suap menyuap. Kita bicara tentang suap menyuap misalnya ya, bayangkan satu perbuatan suap ini diatur oleh oleh beberapa pasal di negeri ini. Ada pasal 5, ada pasal 12, ada pasal 13, ada pasal 11, dan ada pasal 12 huruf B. Ya. Saya sebagai orang yang mencoba belajar secara baik, tidak bisa mengerti bagaimana kita menjadikan misalnya pasal suap itu harus diatur dengan 5 pasal. Termasuk salah satu diantaranya seperti dikatakan Rio Capella tadi, bahwa menurut pikiran orang, bahwa itu berhubungan dengan jabatannya. Bagaimana kita bisa akan menghukum orang ya? Karena pikiran orang yang memberi. Bahkan undang-undang kita tentang suap ini Bang Karni, yang konyolnya apa? Memberi hadiah atau janji. Nah, orang kena PHP saja, Bung Rocky, ya, akan disuap, itu akan kena. Ini apa ya? Kalau menurut saya terlalu banyak hal yang sebenarnya harus kita lihat secara baik. Apalagi kemudian ditambah sekarang ini dihilangkan lagi hak orang, termasuk seperti kata Saur tadi, mesti ada masa jeda. Apa dasarnya gitu loh.
Ya, kita bicara hukum pidana dasarnya apa? Hukum pidana mana yang Saya tanggapi yang dulu Bang mengharuskan- Karni atau selesai dulu Bang? Hukum pidana mana yang mengharuskan orang itu harus juga ada masa jedanya? Nggak ada hukum pidananya. Bahwa secara moral kita nggak suka dengan orang itu iya. Kita tidak setuju dengan orang itu. Makanya betul kata Rio tadi. Kalau nggak mau jangan dipilih. Gitu loh. Tetapi jangan orang ini dibunuh berkali-kali untuk satu perbuatan. Saya kira itu komentar pendek saya Bang Karni. Makasih. Bang Karni, saya kira perlu saya sedikit komentari Bang Mahdir. Ketepatan contoh yang dibuat adalah dirinya petisi 50. Bang Mahdir, putusan MA itu mengacu kepada putusan MK. Yang menarik begini, karena pengalaman Bang Mahdir. Di pasal itu yang ancamannya 5 tahun, kemudian jeda. Tetapi ada Bang Karni, berbeda. Tetapi kalau orang tersebut diduga karena faktor politik, nah ini menarik Bang Mahdir. Diduga karena berbeda dengan penguasa, tidak kena. Disebut di situ. Karena contoh yang dibuat oleh Mahdir diri sendiri. Maksud saya apa Bang Karni? Hukum itu lahir dari politik hukum yang kita sepakati. Saya katakan pengalaman Bang Mahdir andaikan sekarang, nggak ada problem. Itu perintah daripada putusan MK. Bang Mahdir bisa baca. Artinya kalau itu karena dugaan, karena politik berbeda, tidak berlaku. Makanya menurut saya, kenapa menurut saya jedah itu sangat penting? Tergantung dari reason why-nya. Apa menjadi politik hukum dari pembuat legislatif atau kesepakatan kita? Nah, kalau saya mengatakan korupsi Bang Karni sampai sekarang ini, this is the root of our problem. Tesis saya di sana. Dan tolong juga kawan-kawan mengerti. Kompetisi kita sebagai publik, sebagai rakyat, anak-anak kita yang sekolah ke luar negeri, anak-anak kita yang sekolah ke luar negeri, tiba-tiba intelektualnya, kecerdasannya itu kemudian hilang. Hanya alasan Bang Karni, di pengadilan kita tidak bersih-bersih amat. Saya terus terang, saya lahir sebagai advokat by nature. By nature alam membentuk kita. Tapi anak-anak saya yang udah sekolah ke Amerika, ketika dia pilih jadi lawyer, hanya saya bilang, mudah-mudahan Anda jangan buat litigasi, tetapi saya adalah orang yang paling gagal kalau kamu coba suap menyuap kepada hakim. Saya mungkin yang paling gagal. Artinya Bang Karni, apa yang dikatakan oleh Bang Mahdir, kalau kita mengacu putusan MA untuk MK, berbeda lagi. Itu adalah kesempatan kita sekarang, termasuk juga mendefinisikan korupsi itu adalah extraordinary crime. Mari kita perdebatkan soal itu, kita berbeda, tapi itulah perintah putusan MK. Dan pasti itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, itu barangkali yang menjadi komentar saya kepada Bang Mahdir. Terima kasih. Baik. Sekarang pendapat Profesor Rocky Gerung. Ya, tapi Anda mengajar seluruh universitas di Indonesia. Kalah. Oke, ini seandainya Rio Capella tidak ada di sebelah kanan kita atau tidak ada di sini, itu lain mungkin pembicaraannya. Jadi kita mau uji sesuatu, apakah dengan prinsip normativity atau dengan deskripsi kasus, itu dulu duduk perkaranya. Ada negara yang menganggap korupsi itu ya biasa aja, nggak ada efek moral di situ, atau kita tidak bisa ambil efek moralnya di situ karena dia memungkinkan ekonomi berjalan mulus. Di dalam ilmu ekonomi, korupsi itu dianggap sebagai faktor penumbuh ekonomi itu. Itu pandangan utilitarian. Kalau koruptor menghasilkan kemakmuran, nggak ada salahnya. Kesalahannya di mana itu? Tetapi kalau perspektifnya Kantian lain lagi, bahwa itu adalah kejahatan itu. Tapi juga kita bisa debat dengan panjang lebar. Apakah kejahatan disebut kejahatan karena dilarang Tuhan, atau karena dilarang Tuhan maka dia menjadi kejahatan itu? Itu debat panjang dari zaman Socrates sampai sekarang. Jadi kesulitan kita menentukan
secara preskriptif korupsi itu melanggar social norm atau legal norm. Itu aja dulu kan. Yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu melanggar legal norm. Udah, selesai. Tapi kalau kita konsisten, lalu kenapa pemimpin itu tidak ditapis berdasarkan social norm tapi sekedar legal norm itu? Problemnya panjang di situ. Atau saya ilustrasikan secara lebih gampang itu. Pemimpin sekarang itu dipilih rakyat karena disodorkan hasil surveinya oleh lembaga survei. Itu dasarnya. Lalu KPU ambil itu sebagai pedoman itu. Siapa calon presiden yang mulai mendaftar yang melewati threshold 20%? Atas dasar apa? Atas dasar hasil lembaga survei. Jadi elektabilitas menentukan leadership. Padahal korupsi harusnya jadi filter pertama, yaitu ethicability. Jadi kalau kita bongkar lebih dalam, ya buat apa ada prinsip etikabilitas, yaitu koruptor harus masa jeda dulu baru kembali beroperasi. Sementara yang dilegalkan adalah elektabilitas, bukan etikabilitas. Kan konsekuensinya begitu. Nah karena itu kita lihat bahwa sebetulnya yang bikin undang-undang itu tidak bisa menghubungkan antara yang normatif, yang preskriptif, dan yang deskriptif. Bahayanya di situ. Nah coba kita lihat sebetulnya tuh, kenapa orang korupsi sebetulnya? Karena uang itu, money itu, dia menghidupkan masa depan, dia menghidupkan harapan, dia membebaskan manusia bahkan dari perbudakan. Itu barang yang udah diriset oleh seorang sosiolog Jerman namanya George Simmel, The Philosophy of Money itu. Dia membenarkan bahwa uang itulah yang menghidupkan harapan itu. Budak begitu dikasih uang lebih banyak, dia hidup lebih mewah tuh. Buruh begitu upahnya ditingkatkan, harapan hidupnya lebih tinggi. Dasarnya apa? Gajinya enggak ada soal, dikasih gratifikasi enggak ada soal, disok enggak ada soal. Jadi kita mulai dengan filosofi itu. Korupsi terjadi karena seseorang itu bagi kita atau bagi pandangan moral umum, dia disebut koruptor bukan karena dia merampas uang, tapi dia membatalkan value. Itu intinya tuh, nilainya hilang. Karena setiap orang berarti boleh mengejar keinginan dia sendiri dengan akibat bahwa orang lain dirugikan. Kan dasarnya cuma itu kan. Tapi kalau si orang lain bilang gak dirugikan, ya berlaku prinsip perdata. Silahkan, saya ngaku tidak dirugikan walaupun Anda korupsi. Karena Anda membuat saya lebih mudah untuk naik jabatan. Anda membuat saya lebih mudah untuk cepat memperoleh gaji tambahan tuh. Itu utilitarian principle. Sekarang pertanyaan kita, masyarakat kita didesain untuk masuk di dalam masyarakat utilitarian atau masyarakat yang kantian? Selebihnya adalah urusan debat akademis. Tetapi coba kita lihat misalnya keadaan kasus kita hari ini. Rempang misalnya tuh. Kan di Rempang akhirnya untuk memperoleh keuntungan utilitarian bagi pemerintah dalam bentuk penguasaan tanah, dianggap bahwa menggeser orang, menggusur orang itu cuma fungsi ekonomi. Berapa sih you butuh? Itu juga udah korupsi. Jadi pemerintah mengajarkan korupsi. Karena bagi masyarakat Rempang bukan uang tapi value-nya. Dasarnya begitu kan. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi. Boleh prinsip market ekonomi itu diterapkan sebagai solusi. Ini kan penyelesaian market ekonomi di Rempang kan. Boleh aja. Tetapi kita mesti lihat bahwa market ekonomi itu bekerja untuk mengefisienkan kehidupan ekonomi kita itu. Supaya supply demand itu ada rasionalitasnya, pakai market ekonomi. Tetapi nggak boleh market ekonomi itu berubah menjadi market society. Itu masalahnya. Korupsi terjadi karena kehidupan kita diasuh oleh market society itu. Cara berpikir pasar diselundupkan dalam hubungan antar personal. Dasarnya itu kan. Jadi kita lihat dulu, bangsa ini didesain demi market society atau sekedar demi market ekonomi. Kita tahu bahwa konstitusi kita bilang bahwa player di dalam ekonomi ada korporasi. Korporasi boleh nggak akumulasi? Boleh. Korporasi boleh nggak korupsi? Boleh. Karena bagi korporasi korupsi itu nggak ada urusan moral, itu cuma urusan efisiensi. Bagi korporasi korupsi itu adalah urusan efisiensi, cost benefit, perencanaan. Jadi kita nggak bisa bilang Anda tidak bermoral karena Anda pengusaha menyogok pejabat tuh.
Bagi si CEO dia nggak mengerti di mana tidak bermoralnya. Itu bagian dari mengefisienkan harga kok dan memuluskan perencanaan. Bahkan dia bisa bilang, ya kita mau bermain bersih tapi pemerintah halangi dengan regulasi, kita sogok aja mending kan. Jadi korupsi yang di-drive oleh regulasi justru menyebabkan kita berpikir ulang. Ini betul-betul korupsi atau memang dimungkinkan oleh regulasi. Itu poin dasarnya begitu tuh. Nah saya balik lagi pada problem kita hari ini. Kalau misalnya Pak Jokowi secara konsisten mengatakan saya akan memberantas korupsi itu. Dasarnya apa? Dasarnya karena secara moral korupsi itu buruk. Secara moral si koruptor itu merampas value dari solidaritas. Atau sekedar untuk mengatakan bahwa saya tahu Anda koruptor dan saatnya nanti saya tangkap. Pada saatnya, pertanyaannya saatnya kapan? Ketika saya membutuhkan korban. Itu namanya ditangkap secara politik. Supaya tadi bisa tukar tambah tuh. Jadi kacau cara kita melihat hukum itu tuh. Hukum diasuransikan pada politik, itu masalahnya kan sekarang. Nah kita coba lihat itu. Kalau kita bikin contoh yang lebih radikal lagi. Seorang koruptor. Dia ingin secepat-cepatnya dia bebas supaya dia bisa memulihkan kembali moralnya tuh. Kenapa kita nggak pertimbangkan itu misalnya? Dia ingin membuktikan saya memang koruptor. Tetapi saya bertobat, saya takluk pada moral drive itu, maka izinkan saya jadi caleg dengan konsekuensi tidak dipilih karena akan dipasang di situ. Tetapi saya bisa buktikan bahwa dalam 20 hari pertama seluruh kesalahan saya itu saya perbaiki itu. Pena koruptor gak dipercaya. Jadi bagian ini sumir. Apalagi kalau bilang ya 5 tahun. Ya kenapa gak 4,9 tahun itu. Mendekati 5 tahun misalnya. Atau lebih sedikit kan. Jadi saya ulangi dulu. Ada kesulitan kita. Bukan kesulitan kita sebetulnya. Ketidakmampuan kita untuk membedakan apakah koruptor itu melanggar legal norm atau social norm. Itu satu poin. Dan poin itu tidak bisa dijawab oleh Presiden Jokowi. Karena semua kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu nalarnya utilitarian. IKN itu nalarnya utilitarian, rempang utilitarian. Semua penyelesaian sifatnya utilitarian. Kalau begitu nggak ada urusan, ngapain soal korupsi dipersoalkan secara moral. Jadi bahkan regulasinya aja udah koruptif, di kepalanya udah koruptif itu. Memakai APBN untuk membiayai proyek hutang luar negeri itu koruptif di kepalanya. Jadi kalau kita mau bikin desain yang maksimal, seluruh kebijakan negara itu koruptif. Merugikan negara enggak? Merugikan pasti. Kapan? Tunggu aja generasi baru untuk katakan bahwa saya terhalang untuk tambah gaji karena APBN tidak dipakai untuk mendidik saya yang memungkinkan saya bersaing secara bonus demografi dengan lawyer di Filipina misalnya. Lawyer di Vietnam misalnya. Lawyer juga bisa ngamuk kok. Karena pendidikan hukum kita tidak mengajarkan hukum, mengajarkan undang-undang doang. Fakultas undang-undang tidak ada fakultas hukum di Indonesia. Karena fakultas hukum basisnya adalah legal philosophy, legal reasoning. Nggak ada mata kuliah itu coba. Ini satu paket yang kita mau bongkar supaya kita perlihatkan bahwa sinyal korupsi itu sinyal yang datang tiba-tiba hanya karena kepentingan politik. Di kita sekarang tuh. Tetapi saya tetap anggap bahwa ya orang yang koruptor itu ya moralnya pasti rusak. Tapi dia bisa nggak betulin moralnya? Bisa. Dengan cara apa? Kita lihat apa yang dia lakukan hari-hari pertama. Kalau dia begitu keluar dari penjara terus langsung mimpin partai, langsung jadi Dewan Syuro Partai, itu artinya dia nggak tahu bahwa dia itu secara moral lagi dihukum oleh yang sosial. Itu hanya itu kan problemnya kan. Apakah itu ada di dalam undang-undang? Nggak ada. Jadi seorang koruptor, dia menyadari sepenuhnya atau tidak menyadari sepenuhnya, itu urusan moral dia dengan Tuhannya. Itu nggak ada, kalau disebut tadi Tuhan, nggak ada urusan dengan hukum. Hukum pastikan aja ya 5 tahun, oke, 6 tahun. Tetapi dalilnya bukan di situ dalilnya. Nah ini jadi kesulitan kita dan dari awal soal ini tidak diajukan sebagai alat untuk menapis calon-calon komisioner KPK. Tidak dipakai untuk menapis calon-calon hakim dari tingkat pertama sampai tingkat tinggi misalnya. Jadi pandangan umum tentang korupsi itu mendua. Dia bisa diloloskan
atas dasar utilitarian, efisiensi diperlukan karena itu menyogok adalah bagian dari mengefisienkan proyek dan itu nilai tambahnya bagus. Tetapi pertanyaan saya tadi, masyarakat kita didesain untuk dan atas nama utilitarian ethics atau bukan utilitarian ethics atau solidaritas. Bagi saya, kita negeri ini didesain oleh founding parents kita untuk tidak menjadi utilitarian. Kan itu dasarnya kan. Tapi yang berlaku bukan itu. Presiden sangat utilitarian. Menteri-menteri sangat utilitarian. Jarang kita mau bongkar soal ini. Jadi ini saya coba bikin pendalaman supaya kita nggak berhenti pada kasus, apalagi sekedar membahas problemnya Roy gitu. Karena itu dia tiba-tiba dia bereaksi aja kan. Karena dia tahu kan di belakang saya itu ada desain yang kacau kok. Bahkan ada sistem value yang nggak benar. Dan itu yang mau kita kritik sekarang. Jadi ini kesempatan untuk ya KPU juga rubah dong. Kalau memang mesti ada jeda, itu artinya beri kesempatan dia memperbaiki secara etik. Oke, kita terima itu. Kalau begitu, etikability mesti jadi prinsip pertama untuk menapis pemimpin. Bukan electability. Kan itu dasarnya kan. Kalau begitu konsekuensinya apa? Lembaga survei nggak boleh mensurvei orang tuh. Karena koruptor bisa terjaring elektabilitasnya tinggi melalui lembaga survei dan banyak hal yang terjadi. Berapa banyak anggota DPR yang bahkan udah hat-trick, udah 3 kali kena kasus. Satu orang bisa 3 kali kena kasus. Apakah itu bisa difilter oleh lembaga survei? Tidak. Nah, saya mau tuntut itu supaya kita maksimalkan prinsip logikanya tadi dalam menghitung cost benefit sekaligus mengumpankan problem baru bahwa kita mesti konsisten. Kalau itu adalah problem etik, maka pemilihan presiden juga pertama-tama prinsipnya adalah dia etikability lolos apa enggak, bukan elektabilitasnya lolos apa enggak. Terima kasih. Sekarang kita dengar Profesor Gayus Lumbun. Terima kasih Pak Karni. Pak Karni selalu memulai diskusi ini dengan cuatan-cuatan yang menarik. Tadi pertama kali dibuka ada catatan di sebuah tembok penjara yang mengatakan tidak semua orang di penjara ini orang bersalah dan tidak semua orang di luar gedung ini juga benar. Itu menarik untuk dikaitkan dengan tema hari ini. Maka saya mulai dari situ. Yang menempatkan orang di dalam penjara itu adalah pengadilan berdasarkan hukum oleh hakim. Yang nanti hakim akan memutuskan orang ini layak di dalam atau orang ini di luar dibebaskan. Nah, oleh karena itu saya akan memulai sebenarnya apa sih pikiran hakim itu untuk bisa menentukan orang ini bersalah dan melanggar hukum dan patut dipenjara. Ada 2 pendekatan. Yang satu, keadilan menurut hukum. Legal justice. Keadilan menurut apa yang dituangkan undang-undang sebagai hukum. Tetapi ada social justice yang juga perlu diperhatikan. Keadilan sosial. Bahkan banyak pahlawan di sana yang tanpa takut risiko dia mencuatkan. Contohnya yang di paling ujung itu. Seringkali Pak Saur itu mengungkapkan apa saja dengan semua risikonya. Ini social justice, bagian dari apa yang saya maksudkan. Nah, hakim harus berada di 2 sisi tadi. Dengan kata lain, ada ungkapan bahasa Perancis kalau saya tidak salah mengucapkan. Ungkapannya kira-kira bahwa hakim itu tidak harus atau tidak boleh menjadi corongnya undang-undang. La bonne de la loi. Le bonne de société. Kalau tidak salah ucap, karena itu yang tertulis. Hakim harus bisa membedakan antara desakan atau trompet dari undang-undang dan dari masyarakat. Nah, ini menjadikan hakim itu harus bisa menengahi semua problem. Apa sih cuatan orang gak adil, salah, presidennya salah, itu semua boleh-boleh saja. Undang-undang mengatur juga yang berbeda. Nah, kalau saya kaitkan dengan apa tema hari ini, maka saya ingatkan untuk yang keberatan dengan hakim menambah pasal tambahan. Baca di Undang-Undang tentang Tipikor, pasal 18 ayat 1. Disebutkan di sana, hakim bebas boleh memberi pidana tambahan yang bersifat fakultatif, tidak wajib.
Nah ini digunakan. Jika kalau di undang-undang tidak ada mengatur dilarang ini, dilarang itu yang ada itu yang tadi menjadi fakultatif, maka itu digunakan oleh hakim. Tetapi hakim dengan hak lain dia mengatakan batasannya 5 tahun. Ini bicara Mahkamah Agung. Itu semua diatur di undang-undang dan hakim harus mengimbangi itu. Keadilan yang dicuatkan oleh masyarakat, tapi juga ada keadilan hukum yang diatur dengan jelas. Baca apa yang tertuang di pasal 18A Undang-Undang 3199. Masih belum berubah itu. Nah kira-kira itu. Tapi tadi ada cuatan juga mengenai bagaimana yang orang telah menjalani hukuman tetapi masih dipersoalkan. Bagaimana di banyak negara juga masih ada itu pengawasan, tetapi kira-kira kalau kita bicara di Indonesia saja, maka ada perintah undang-undang melalui hukum acara pidana, KUHAP, bahwa ada satu tahapan hakim yang memastikan, menyantumkan di putusannya bahwa rehabilitasi di tingkat penyidikan, di pengadilan sebagai terdakwa maupun di putusannya nanti. Bahkan kalau ternyata setelah diputus pun baru terungkap bahwa dia tidak bersalah, maka rehabilitasi dipohonkan ke pengadilan setempat untuk diberikan pemulihan, kehormatan dan yang lainnya. Bagaimana dengan pemerintah? Ternyata diatur juga baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen bahwa ada hak prerogatif presiden untuk migrasi dan rehabilitasi. Ada. Hanya setelah amandemen disebutkan mendapatkan persetujuan DPR untuk abolisi dan amnesti, tapi untuk gerasi dan rehabilitasi melalui MA. Itu jelas artinya apa? Bahwa memulihkan hak dan martabat manusia telah dihukum, menjalani dengan penuh kewajibannya, itu ada rehabilitasi. Kalau dia tidak bersalah menurut KUHAP, kalau dia tidak bersalah menurut presiden. Yang saya temukan baru ada 2 presiden melakukan rehabilitasi dengan kepresnya, tapi hanya 2 dan semua berkaitan dengan kejahatan politik, kejahatan bersifat politik. Belum ada pidana umum seperti ini. Apa kalau pengadilan tidak memberikan sikap hukum melalui putusannya, baik setelah dia telah dihukum maupun sebelum dihukum. Yang agak sulit mungkin setelah dihukum, tapi masih ada diatur. Mengajukan permohonan rehabilitasi karena dia memang tidak bersalah di tingkat penyidikan atau di tingkat bukan di pengadilan. Nah ini kira-kira pandangan saya bahwa sebenarnya semua itu ada atur dengan baik. Kita negara hukum. Tipikor ini kejahatan yang luar biasa di negara kita maupun beberapa negara yang banyak di dunia. Sedikit sekali yang tipikor dianggap memakmurkan negara, sangat sedikit. Tolong dijumlah. Berapa jumlah yang mengatakan tipikor ada perbuatan yang merusak ekonomi, pencurian uang negara, pencurian perekonomian negara. Itu yang banyak. Nah, itu sebabnya terbitlah undang-undang tentang tipikor itu sendiri di pasal 18 ayat 1. Tolong baca itu. Hakim boleh memberi hukuman tambahan yang sifatnya fakultatif atau tidak wajib. Itu menjawab diskusi kita malam hari ini. Jadi kalau menambah-nambah ya hakim itu. MK punya hak untuk menambah itu, jangan dikatakan apa yang ada. Kita kan bukan, tadi saya katakan itu bukan corong undang-undang. Hakim bukan corong undang-undang seperti apa yang dibunyikan oleh undang-undang. Tapi hakim mendengarkan keadilan masyarakat dan sifat responsif dari hakim itu juga mempunyai pandangan yang harus terima. Demikian Pak Karni, terima kasih. Boleh Bang Karni? Boleh saya sedikit aja? Boleh. Saya pikir begini, ada satu hal ya saya kira soal perbedaan pikiran antara saya dan Sawor itu hal yang biasa saja gitu ya. Akan tetapi beginilah, kalau Prof Gayus bicara tentang hak-hak dari hakim ya untuk menjatuhkan hukuman tambahan, ini kan seolah-olah beliau menggunakan analogi. Analogi itu kan dilarang oleh KUHP kita. Bukan. Diperbolehkan memang memberikan hukum tambahan. Saya tahu itu. Ya. Kalau Anda berpendapat. Jadi saya kira begini. Ya. Memang benar. Hukum pidana tidak mengenal dugaan-dugaan atau perspek yang ke depan. Ya, di MK pernah memutus itu. Jadi disebutkan bahwa potensial loss itu dilarang digunakan.
Tetapi ingat ini undang-undang telah melalui ujian juga, ada naskah akademik. Bukan itu prediksi. Ya, Prof. Gayus ya, kebetulan yang menguji apa yang Prof. Gayus katakan sebagai apa menghilangkan kata dapat dalam undang-undang itu saya yang ikut. Ya, jadi saya tahu betul seperti apa tafsir yang kita kehendaki. Saya menggunakan Pak, Ya. saya di DPR 2 periode. Bukan Ya. persoalan Ya, itu. bukan cuma Saya Anda saya yang kira. bukan cuma Ya. Anda yang ada di sana. Perdebatan Profesor Harun Ar-Rasyid itu pun saya ikuti mengenai dengan dan di dalam. Itu jelas. Begini. Kalau saya sih melihatnya begini ya. Apapun memang hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan. Tetapi hukuman tambahan yang diberikan itu bukan untuk menghilangkan hak asasi orang. Hak asasi yang mana? Termasuk diantaranya adalah hak asasi untuk dipilih. Nah, itu hak menghukum, menangkap, menahan juga sudah melanggar hak asasi. Itu karena memang dia Semua melakukan pelanggaran hukum pidana ini itu yang kita bicarakan pelanggaran ini asasi. kan. Anda harus menekankan hak asasi berat, HAM berat atau HAM biasa. Kalau HAM biasa semua dilanggar, Pak. Begini Pak Gayus ya, kita ini bicara tentang hukum pidana. Hukum pidana yang dijatuhkan kepada orang, pidana tambahan. Ya. Pidana tambahan itu tidak bisa digunakan dengan memberikan analogi. Analogi yang mana? Saya mau tanya. Makanya itu yang saya katakan. Gampang aja orang menyebut analogi. Gampang kok untuk menjawab Tidak itu. bisa. Hak tambahan ini menggambarkan secara sosiologis. Kita bukan bicara sosiologi, kita bicara hukum pidana. Iya. Hukum pidana Oh, itu ingat, tidak di bisa. dalam hukum pidana itu Ya. menyangkut 3 aspek. 1, filosofi, sosiologis, dan yuridis. Tidak hanya yuridis. Betul. Dari Tetapi mana ada konteksnya kepastian kecil? hukum itu kan mesti diberikan oleh hukum pidana. Bagaimana kita bicara tentang kepastian hukum kalau pikiran kita, ingat gak ketika pasal 2, penjelasan pasal 2 ayat 1 KUH Undang-Undang Tipikor diputus oleh Mahkamah Konstitusi ketika mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat digunakan untuk menghukum orang. Karena itu akan berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Siapa bilang tidak boleh? Sampai hari ini hukum adat masih digunakan. Secara masing-masing wilayah itu betul. Hukum adat di Sumatera Barat, hukum ini mama digunakan oleh hakim. Hukum pidana yang mana yang digunakan? Hukum pidana melalui hukum adat dan agama mengusir orang dari kampung. Apa bukan adat itu? Apa bukan pidana itu? Itu bukan pidana, Pak. Pidana dalam pidana adat, Pak. Anda ngerti nggak pidana adat? Bisa. Anda tahu nggak perdata adat? Saya mengerti. Nah, kalau Anda memisahkan itu kan yang harus kita pidana pisahkan. adat itu ada, Pak. Tetapi tidak bisa diberlakukan Siapa untuk bilang korupsi. hari ini, Pak, subsistem kita ada 4 setelah kita merdeka, termasuk hukum adat, hukum agama, hukum bekas barat, dan hukum nasional. Itu berlaku sama itu. Tapi coba lihat kembali KUHP kita. Enggak, Pak. Anda mesti kuliah lagi lah. Anda yang harus kuliah lagi. Anda mesti kuliah lagi. Anda bilang hukum adat tidak mengandung pidana. Anda kuliah di mana? Hukum adat. Hukum adat kok nggak mengandung pidana? Mengandung pidana, mengandung perdata. Itu hukum adat ada di situ. Itu hukum yang luas yang belum. Hukum adat itu ya dalam praktek kita sekarang ini dalam banyak negara. Hukum adat itu kalau untuk membebaskan orang, bukan untuk menghukum orang. Negara kita paling banyak adatnya. Paling Justru banyak karena itulah makanya kulturnya. adat Supaya Anda itu tahu, tidak sehingga- bisa digunakan ya untuk menghukum orang. Siapa bilang sampai hari ini berlaku, Pak? Hukum adat untuk Saya kira wilayah adat. saya Dari kira mana cukup. Anda bisa bicara begitu? Saya kira Anda yang coba baca lagi. Anda Makasih, yang Pak harus Karni. belajar. Anda harus belajar lagi. pemirsa, hukum apapun yang melanggar hak manusia untuk tidak dikriminasikan adalah hukum yang zalim. Kata Max Robespierre, pengacara Prancis ketika revolusi Prancis. Kita ketemu LC yang akan datang.